Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk di mata kuliah sosial media marketing. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas selama satu semester. Yang pertama terkait dengan pentingnya menggunakan sosial media. Nah, di sini sosial media marketing lebih kepada kita gunakan untuk bisnis. Lalu yang kedua, mengidentifikasi platform. Nah, kita kan mengenal banyak platform sosial media ya. Ada Instagram, ada Facebook, lalu ada Twitter, YouTube, dan sekarang yang booming adalah TikTok. Nanti setiap minggu kita akan berganti-ganti membahas setiap platform itu. Jadi di minggu selanjutnya kita akan bahas Facebook marketing, lalu yang kedua ada Instagram, lalu selanjutnya ada YouTube dan TikTok, dan selanjutnya ada Twitter dan microblog. Lalu setelah mengidentifikasi platform, kita akan mencari tahu strategi dalam menggunakan sosial media dan menentukan sosial media mana sih yang akan kita gunakan. Kalau misalnya teman-teman menyasar para orang tua atau misalnya remaja, kita tuh lebih baik menyasar menggunakan platform yang apa. Nah, itu materi yang akan kita bahas sebelum UTS. Lalu setelah UTS kita akan membahas yang namanya funnel marketing. Nah, di sini mungkin teman-teman di semester 1 kemarin atau semester 2 sudah pernah mendapatkan materi funnel marketing. Di sini, funnel marketing masih akan kita bahas lagi karena pasti akan selalu berkaitan dengan sosial media yang akan kita gunakan. Lalu konten yang selanjutnya itu kita bahas konten pilar. Jadi di sini ada beberapa pilar nanti yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Jadi apa aja sih konten-konten yang biasanya harus muncul atau harus ada dalam sosial media kita. Jangan sampai sosial media di bisnis kita itu hanya berisi konten promosi. Jadi lebih baik ada konten yang menyenangkan, ada konten yang misal edukasi, informatif, dan lainnya. Lalu ada juga kita akan membahas yang namanya konten kalender. Di sini teman-teman akan melakukan semacam tutorial menggunakan salah satu aplikasi gratis gitu ya, yang digunakan untuk scheduling. Jadi di sini teman-teman melakukan penjadwalan terkait dengan konten yang akan kita berikan. Jadi jangan sampai nih, misalnya kita seharusnya setiap minggu itu update konten. Ternyata kita nggak punya ide, terus bingung kita mau bikin apa. Sebaiknya kita menggunakan konten kalender ini untuk membuat konten-konten misalnya selama 1 minggu ke depan atau mungkin selama 1 bulan ke depan. Jadi ketika saatnya tiba kita nggak perlu bingung lagi mau menggunakan konten apa, atau misalnya nih kita sudah ada fotonya tapi kita bingung mau bikin hashtagnya atau mungkin mau bikin caption dan lainnya. Di sini nanti akan kita pakai aplikasi, terus juga teman-teman sudah siapkan semua untuk fotonya, terus caption, terus juga jam mau upload itu kira-kira jam berapa, sampai akhirnya kita bisa posting secara langsung atau otomatis. Dan yang terakhir, kita akan membahas project akhir. Di sini di mata kuliah sosial media marketing, teman-teman itu bukan hanya UASnya ya, UASnya itu bukan mengerjakan soal, tapi lebih kepada membuat project akhir. Di sini project akhirnya meliputi sebelum UTS sampai setelah UTS. Jadi teman-teman ibaratnya sudah punya bisnis nih. Ketika kalian dalam membuat akun bisnis itu, kalian lebih memilih media sosial yang mana. Nah, setelah itu kita bahas secara funnel marketingnya menurut perusahaan dan menurut konsumen. Setelah itu kita bahas kira-kira konten kalian yang mau ditampilkan itu konten seperti apa. Lalu ada membuat konten kalender selama 2 minggu sampai akhirnya kita melakukan presentasi di project akhir ini. Itu beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Di sini teman-teman bisa bergabung di Classroom. Jadi Classroom ini bisa untuk saran diskusi, terus juga materi akan ditaruh di sini. Dan misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain juga bisa disampaikan di sini. Atau pengumpulan tugas, project itu dikumpulkan di Google Classroom. Itu kode R1 dan R2. Di sini ada mini survei. Jadi mini survei ini terkait dengan sosial media apa sih yang biasanya teman-teman gunakan. Terus berapa lama kalian biasanya mengakses sosial media.
Ini teman-teman bisa mengakses di link ini atau silahkan masuk di Classroom yang sebelumnya tadi. Di sana sudah ada linknya. Oke. Di sini ada data pengguna. Di Indonesia itu untuk jumlah populasinya itu kan sebanyak 477 juta. Nah, ternyata dari jumlah tersebut 73% itu menggunakan internet. Setelah itu, mereka yang menggunakan internet ternyata 68,9% mereka aktif dalam menggunakan sosial media. Nah, bisa dilihat dari data ini bahwa pengguna sosial media itu kan sangat banyak ya di Indonesia. Jadi kita bisa melihat nih bahwa kalau kita berjualan atau membuat akun bisnis untuk bisnis kita, UMKM gitu ya, itu masih sangat bisa diperhitungkan gitu. Jadi kita jangan hanya fokus untuk berjualan secara offline, tetapi kita juga perlu fokus kepada berjualan yang ada di sosial media. Kita perlu menyebarluaskan terkait dengan produk kita atau jasa yang kita tawarkan. Lalu biasanya media sosial yang paling banyak digunakan itu apa sih? Yang pertama itu dari WhatsApp, lalu ada Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan Twitter. Bahkan di sini YouTube tuh nggak ada karena mungkin bukan termasuk dari media sosial di data ini. Jadi data ini didapatkan oleh Wir Sosial atau Hootsuite di tahun 2022, tepatnya di Februari. Oke. Lalu dari orang-orang yang disurvei tadi, alasan mereka menggunakan sosial media itu apa sih? Yang pertama itu karena mencari informasi. Jadi mungkin teman-teman juga sering merasakan kalau mencari informasi lewat sosial media, ada dari Instagram gitu ya, ada dari YouTube dan lainnya. Lalu yang kedua, yang pasti menggunakan Instagram atau sosial media itu untuk menemukan ide atau inspirasi. Bisa juga untuk terhubung dengan teman dan keluarga seperti kayak WhatsApp tadi, lalu mengisi waktu luang, dan juga kita tetap ingin tahu berita-berita terkini, menonton video, terus film, lalu juga yang terakhir adalah musik. Lalu kenapa sih kita itu masih perlu menggunakan sosial media khususnya untuk bisnis? Yang pertama, kita lihat sendiri bahwa pengguna sosial media itu kan banyak banget ya. Ada lebih dari 60% pengguna internet itu menggunakan sosial media. Lalu yang kedua, yang pasti akun-akun tersebut adalah platform yang gratis. Jadi kita bisa mengakses itu kapanpun dan dimanapun. Yang pasti ada akses internet. Lalu yang ketiga, penyebarannya itu masif atau luas. Saking banyaknya orang yang menggunakan sosial media, kita tuh bisa hanya sekali posting, sekali klik, itu bisa sebarannya itu sangat luas. Bisa seluruh Indonesia kalau kita mau. Lalu yang keempat adalah banyak komunitas. Teman-teman bisa cek sendiri bahwa di Instagram atau di sosial media entah Facebook lainnya itu pasti banyak komunitas tertentu. Misalnya teman-teman senang dengan otomotif atau mungkin dengan olahraga dan lainnya, masak, pasti akan banyak muncul komunitas di sana. Dan teman-teman jadi bisa lebih mudah untuk nge-share terkait dengan produk, misal jualan atau jasa yang akan kalian tawarkan. Oke, lalu apa sih social media marketing itu? Intinya di social media marketing itu kita melakukan kegiatan yang dilakukan oleh pemasar atau kita sendiri sebagai perusahaan pemasar itu dalam menggunakan platform untuk saling keterkaitan atau saling berkomunikasi dalam mencapai target konsumennya. Dan tujuannya itu juga bisa mencapai engagement atau keterlibatan atau saling berinteraksi antara pengguna dengan antara perusahaan dengan penggunanya. Dalam hubungannya itu pengennya jangka panjang seperti itu. Oke, itu untuk intro di pertemuan pertama ini teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.